Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Bebas Semua Tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan mengganti kampas rem dari kaliper Brembo 2 piston ya teman-teman. Ini kampas remnya merek dari Aeromotive. Nanti akan kita ganti ke kaliper Brembo yang 2 piston. Untuk kaliper ini biasalah, bukan yang original ya teman-teman. Nah, untuk pertama-tama di sini kita bisa membuka baut kalipernya terlebih dahulu dengan menggunakan kunci 12 teman-teman. Dan di sini saya menggunakan kunci T12 teman-teman. Ini sebentar ya, bannya miring ke kanan terus atau goyang ke kanan terus. Yang saya luruskan terlebih dahulu, nanti kita buka ke kiri ya, diputar ke arah kiri teman-teman. Nah, untuk bautnya itu ada dua ya, baik yang atas dan juga yang bawah. Kita buka, kita bongkar semuanya teman-teman. Oke, setelah bautnya terlepas langsung aja kita copot dari bracketnya. Dan ini untuk bagian kampas remnya ya, jadi ini 2 piston, nanti akan kita ganti ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita buka spinya terlebih dahulu. Ini bisa kita buka dengan tang ataupun sebenarnya dengan tangan kita tarik juga sudah bisa teman-teman. Oke, langsung aja di sini kita tarik bagian spinya atau pengaitnya dengan menggunakan tang ya, maksud saya. Kita tarik ya sampai benar-benar lepas. Oke, ketika sudah kebuka seperti ini, selanjutnya bisa kita langsung dorong bagian, mungkin bisa dibilang kayak semacam as ya. Jadi besi ininya kita dorong aja sampai benar-benar keluar gitu. Kita tarik seperti ini ya. Ini tinggal kita tarik sampai benar-benar lepas. Seperti ini ya teman-teman, langsung aja nih. Kita tarik bagian besi ininya ya. Kita tarik sampai benar-benar lepas gitu, seperti ini. Nah, ini sudah lepas. Sebenarnya bukan besi ya, ini semacam kayak plastik gitu. Nah, kemudian ini untuk besi ininya, penahan dari kampas remnya. Kemudian selanjutnya kita lepas saja kedua kampas remnya. Dan ini tampilannya teman-teman. Ya udah ada bagian-bagian yang dimana sudah coak, dan ini digesek-gesek juga sudah rontok ya untuk bagian kampas remnya. Dan selanjutnya di sini kita buka atau kita unboxing bagian kampas rem yang barunya. Ini dari Aeromotive ya, untuk harganya kurang lebih kisaran 30 ribuan ya teman-teman. Jadi ini untuk yang 2 piston, dimana pistonnya itu piston besar teman-teman. Nah, ini kalau yang masih baru bisa dibilang masih enak ya, masih tebal juga, dan mudah-mudahan aja ini bisa sedikit menambah pakem bagian pengereman ya. Dan kita lanjut untuk ke proses pemasangannya. Untuk proses pemasangannya sebenarnya sih ya sama aja ya, intinya tadi kita urut aja bagian-bagian yang sebelumnya kita bongkar ataupun kita lepas. Baik, di sini kampas rem terlebih dahulu ya, sebelah kanan ini biar masuk ya sampai benar-benar masuk. Selanjutnya di sini kita masukkan besi pengaitnya seperti ini. Posisinya sebenarnya bebas ya, mau kebalik juga nggak apa-apa. Intinya ini sebagai bisa dibilang pegas ya, jadi kalau seandainya kampas itu kedorong saat ngerem karena ada besi ini, jadi dia bisa kembali lagi seperti itu. Jadi posisinya kebalik juga tidak apa-apa teman-teman. Nah, kalau seandainya ada yang nanya, Bang, untuk Brembo KW ini bagaimana pengeremannya? Jujur sih selama ini oke-oke aja, bahkan ini sudah 1 tahun, dan kemarin sempat dibawa ke daerah Indramayu, Pantura. Proses pengeremannya juga enak, feelnya juga dapat ya Bang. Cuman ya itu balik lagi, karena ini bukan original, jadi jangan berharap lebih. Saran dari saya, gunakan minyak rem yang bagus ya, karena pernah menggunakan minyak rem yang murah itu malah nggak enak, ngebagel. Terus di sini saya ganti menggunakan minyak rem Brembo yang dot 4, alhasil remnya jadi enak. Beneran saya nggak bohong, kalian ganti dengan minyak rem yang bagus dan mahal teman-teman. Saya jamin kalau seandainya pakai minyak rem yang bagus, itu hasilnya juga enak kok, karena saya sudah nyoba sendiri. Nah, ini sudah dipasang ya, jadi bagian besi pengaitnya itu bebas, mau kebalik juga nggak apa-apa. Yang penting posisinya benar ya, proses naruhnya. Kemudian selanjutnya di sini kita masukkan spi ataupun pengaitnya lagi ya. Kalau untuk proses masukannya seperti ini juga sudah masuk, jadi tidak harus menggunakan tang ya, pakai tangan kita dorong itu sudah cukup teman-teman. Dan selanjutnya di sini kita tinggal pasang lagi ke bagian bracketnya. Ini baut bracket sudah saya pasang baik atas dan bawah ya, jadi kita kencangkan bautnya sampai benar-benar kencang teman-teman. Oke, ini sudah kencang. Kemudian kita tinggal kencangkan menggunakan kunci 12, bisa menggunakan kunci shock teman-teman.
Oke, ini ketika sudah terpasang di bagian bracket, intinya sudah selesai. Kemudian bisa kita putar ataupun kita tes. Nah, ini kalau seandainya kampas masih baru wajar ya, jadi agak seret-seret sedikit. Nanti juga seiring berjalannya waktu karena sering digunakan, nanti bakal lancar lagi teman-teman. Dan sementara sampai di sini aja, semoga videonya membantu. Terima kasih.